Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan bersama-sama membahas salah satu tool atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menyusun algoritma secara logik menggunakan diagram, yaitu flowchart program. Di sini kita akan menggunakan salah satu tool untuk menggambar logik dari algoritma pemrograman kita yang dituangkan dalam bentuk flowchart program menggunakan logarithm. Selanjutnya rekan-rekan bisa coba, kalau misalnya belum menginstall program yang nanti akan kita gunakan atau aplikasi logarithm, rekan-rekan silahkan buka di browsernya masing-masing dengan alamat logarithm.org, kemudian cari bagian segmen download. Nah, di sini rekan-rekan bisa memilih versi dari aplikasi logarithm yang sesuai dengan arsitektur komputer yang rekan-rekan gunakan. Jadi silahkan saja di bagian ini, misalnya saya menggunakan Windows, saya menggunakan 64 bit prosesornya, arsitekturnya, saya klik download, kemudian nanti kita gunakan untuk melakukan proses pembuatan flowchart menggunakan algoritma. Selanjutnya rekan-rekan bisa aktifkan aplikasi logarithmnya. Yang pertama, kita akan memiliki satu buah bidang berwarna putih sebagai backgroundnya. Di sini ada dua buah simbol flowchart yang sudah dimunculkan oleh aplikasi logarithm, yaitu main. Kemudian ada juga di sini end. Main ini bahasa lainnya adalah start. Jadi setiap flowchart program sebagai sebuah kerangka kita menyusun logik sebuah pemrograman itu nanti dimulai dengan simbol terminal seperti ini. Biasanya kita dituliskan sebagai start. Kemudian di sini end, ini adalah simbol terminal dari mana kita memulai dan mengakhiri logik sebuah program. Jadi di sini main, ini artinya kita mulai melakukan rangkaian logik programnya. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sebuah studi kasus bagaimana menghitung keliling dari sebuah persegi panjang. Jadi persegi panjang itu punya variabel panjang, kemudian punya variabel lebar, dan kita juga nanti diminta untuk menghitung kelilingnya. Nah, untuk keperluan tersebut, rekan-rekan bisa mulai fokus di bagian ini. Jadi di sini kita sudah disediakan satu buah display. Di situ kita sudah punya dua buah terminal, mulai dan end atau start dan end. Nah, di sini bagaimana cara kita menambahkan simbol yang lainnya. Jadi biasanya kalau kita akan membuat program itu, kita definisikan dulu variabel apa saja yang terlibat di dalam nanti kita menuliskan program. Nah, ini kita gambarkan dalam bentuk diagram. Kita tinggal klik saja bagian yang navigasi atau simbol anak panah ke bawah, diklik kanan. Di sini nanti akan dimunculkan beberapa simbol. Jadi di sini misalnya untuk simbol input dan output. Jadi input itu secara sederhana kita memasukkan sebuah nilai atau sebuah inputan melalui keyboard. Kemudian kalau output, ini menampilkan hasil dari sebuah pemrosesan berbasis komputasi ke display komputer. Kemudian variabel, ini terkait dengan variabel. Jadi variabel ini ada di bagian deklarasi. Jadi nanti kita misalnya menghitung keliling lingkaran, berarti kita punya variabel panjang, variabel lebar, dan juga kita punya variabel kelilingnya itu sendiri. Kemudian assign, ini adalah memberi nilai ke dalam sebuah variabel. Jadi kalau ada variabel, kita berikan sebuah nilai, kita berikan di sini assign. Kemudian untuk kontrol program kita punya if, ya. Kemudian di sini juga ada call. Jadi kalau misalnya program kita itu cukup lumayan kompleks atau besar, kita bisa memecahnya menjadi beberapa bagian yang kita kenal dengan subprosedur. Atau bisa diterjemahkan dalam sebuah fungsi dan prosedur.
Kemudian di bagian sebelahnya lagi ada untuk perulangan. Jadi bisa menggunakan while, bisa menggunakan for, dan bisa menggunakan do. Nah, kemudian kita bisa memulai mendeklarasikan variabel apa saja yang nanti terlibat dalam penyusunan program kita. Pertama, kita klik bagian deklarasi. Nah, kemudian di sini double klik saja bagian deklarasi karena kita akan mendefinisikan beberapa variabel yang nanti kita gunakan untuk membuat programnya. Jadi, selanjutnya kita tinggal double klik saja seperti ini. Kita tuliskan di sini nama variabelnya, bisa secara individu, bisa juga secara berkelompok. Jadi kalau misalnya ada 3 variabel, kita bisa menuliskannya langsung seperti ini. Variabel panjang, variabel lebar, dan variabel keliling. Kemudian tipe datanya bagaimana? Di sini disediakan 4 buah tipe data. Jadi data yang nanti diinputkan oleh user itu akan ditampung di memori komputer itu dengan jenis tipe data apa. Kalau integer artinya dia bilangan bulat. Kalau real artinya bilangan yang ada komanya. Jadi nanti kalau misalnya ada koma, jangan pakai integer, tapi gunakanlah real. Kalau string artinya apa? Artinya itu adalah text. Kalau boolean ya berarti nilainya true atau false. Kita buat di sini integer. Nah, apa fungsi array di sini? Array ini kalau misalnya kita nanti membuat sebuah variabel yang berindeks. Jadi nama variabelnya 1, tapi dapat menampung lebih dari satu nilai dengan dibatasi atau dengan dijadikan indeks beberapa slot nilainya. Kemudian setelah ini kita klik OK saja. Maka di sini kita akan punya panjang, kemudian lebar, kemudian keliling dengan tipe integer. Setelah itu bagaimana? Kita sudah menyediakan tempatnya di dalam memori komputer. Selanjutnya kita bisa meminta supaya user nanti memasukkan beberapa variabel tersebut. Kita klik kanan, kita pilih di sini input. Jadi input di sini kita bisa double klik. Nah, enter a variable name below. Jadi kita diminta di sini. Yang diminta apa di sini? Panjang. Variabel panjang. Input panjang seperti itu. Kemudian kita butuh inputan yang kedua. Input di sini diminta input lebar. Jadi ada 2 nilai yang kita proses. Jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kemudian setelah itu yang kita lakukan berikutnya adalah memproses. Jadi tinggal klik kanan, kemudian kita melakukan processing ya. Processingnya menggunakan assignment di sini. Jadi di sini ada assignment. Jadi assignment ini nanti gunanya kita melakukan proses. Jadi assign. Jadi assign ini klik saja sekali. Kemudian kita masukkan di sini double klik expressionnya. Nah, di sini kita bisa masukkan expressionnya 2. Jadi kita bisa masukkan di sini expressionnya 2 kali panjang plus lebar. Seperti ini. Jadi kita punya. Nah, variabelnya apa di sini? Variabelnya adalah keliling. Jadi kita punya variabel di atas tadi, coba dilihat seperti ini ya. Jadi variabel keliling ini adalah hasil yang diperoleh dari perhitungan atau proses formulasi 2 kali panjang plus lebar. Kemudian kita oke saja. Setelah itu sampai di sini kita belum selesai. Kenapa? Karena seperti manusia, kalau manusia itu sudah makan, sudah minum, kemudian sudah diproses oleh organ pencernaan, saripati makanannya diambil, nah ampasnya atau sisanya itu bisa dibuang atau di outputkan. Itu hanya analogi yang
sebenarnya kurang tepat, karena sebenarnya display ini adalah menampilkan informasinya ke user. Maka rekan-rekan bisa klik kanan lagi di bagian sini, klik kanan output. Nah, kebetulan simbolnya sama antara input dan output. Kita double klik saja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita misalnya tulis keliling seperti ini. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi sampai di sini sebenarnya kita sudah secara logik bahwa algoritma yang kita susun menggunakan diagram flowchart program ini secara logik sudah benar, karena kita bisa telusuri mulai masukkan. Nanti sebelum dimasukkan kita mendefinisikan variabel panjang, lebar, dan keliling dengan tipe integer. Kita input panjangnya berapa, kita input lebarnya berapa, kemudian kita proses kelilingnya, kemudian setelah itu kita outputkan hasilnya. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan apa dari proses ini, maka kita cukup di sini di run saja. Nah, di sini ada run. Ini untuk menguji apakah proses yang kita lakukan dalam menyusun rangkaian logic program ini sudah benar atau belum. Klik saja sekali. Nah, di sini kita mendapatkan informasi apa? Masukkan nilai untuk panjang. Nah, misalnya kita isi di sini 20. Setelah itu di enter. Kemudian masukkan nilai lebar dengan tipe integer. Saya masukkan 10. Di sini yang tadi kita masukkan muncul 20, kita enter. Nah, sebagai output di sini adalah 60. Artinya kita sudah berhasil membuat bahwa rangkaian logic program yang kita susun dalam diagram flowchart program itu sudah berhasil. Nah, seperti ini. Ini sudah berhasil ya. Nah, itu. Kita mau coba lagi, misalnya 30 panjangnya ini ya. Kemudian 30 lebarnya, kita enter, maka akan diproses dan di-outputkan di sini 120. Nah, demikianlah rekan-rekan teknis bagaimana kita menyusun rangkaian logika program sebagai salah satu implementasi dari algoritma menggunakan aplikasi logarithm. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk memudahkan kita dalam melihat displaynya, kita bisa membuat pilihan yang ini. Di bagian atas ini ada layout Windows, kita klik saja. Kita bisa memunculkan untuk code dan konsol seperti ini rekan-rekan ya. Diklik saja bagian ini. Ini banyak sekali jenis layoutnya. Kalau chat only ya tampilannya seperti ini. Kita coba buat yang ini, code and console seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada flowchart programnya, di sini ada pseudocode-nya, dan di sini adalah konsol bagi kita sebagai programmer untuk menguji coba ataupun mentesting apakah rangkaian logic programnya sudah sesuai dengan perencanaan kita. Jadi di sini bisa rekan-rekan ulangi. Misalnya di sini 10 kita enter seperti ini. Kemudian 15 kita enter. Nah, seperti ini ya. Nah, pseudocode-nya itu seperti ini, dibuatkan oleh aplikasi logarithm function main, kemudian ada penutupnya n, variabel yang dideklarasikan, kemudian di sini ada input ya, ada panjang, ada lebar, ada proses, dan ada output. Di samping itu kita selain kode semu, ini kalau dalam istilah algoritma kita mengenalnya kode semu, ini kita juga bisa memilih bahasa pemrograman yang didukung oleh logarithm. Jadi logarithm itu selain secara grafikal atau secara diagram itu bisa menyusun berbagai jenis rangkaian logik dalam flowchart program, kita bisa juga mengekspornya dalam berbagai bahasa pemrograman. Ada AppleScript ya, ada Java, seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan misalnya eBasic karena kita sudah merencanakan membuat
implementasinya menggunakan bahasa basic. Di sini kita bisa coba menggunakan key basic. Selanjutnya kita bisa memilih jenis bahasa program tadi, misalnya key basic. Kemudian kode program yang dihasilkan oleh logarithm ini kita bisa copy saja dari menu ini ya, copy to clipboard. Kemudian kita bisa buka program misalnya Just Basic. Nah, rekan-rekan bisa coba download. Di sini ada Just Basic ya, klik download saja. Kemudian setelah itu coba buka aplikasi Just Basic-nya. Ini adalah tampilan pertama kali program Just Basic kita load ke memori komputer. Kemudian rekan-rekan bisa dari menu file pilih new saja. Kemudian rekan-rekan paste saja kode program yang tadi sudah dihasilkan. Namun di sini kita perlu sedikit modifikasi. Jadi untuk bagian atas ini boleh diberi tanda petik 1, artinya adalah komentar ya, atau dihapus juga boleh. Kemudian pada saat kita memesan variabel, rekan-rekan tambahkan ini tipe variabelnya hanya menampung satu nilai saja, seperti ini ya. Nah, seperti ini rekan-rekan. Kemudian rekan-rekan bisa coba jalankan. Di bagian ini juga ada run ya. Klik sekali. Nah, seperti ini. Kita masukkan misalnya 20. Kemudian 10 kita enter. Hasilnya adalah 60. Tapi kalau dilihat di sini kurang informatif programnya. Kita close saja. Ini sudah sesuai tadi dim, panjang, variabelnya, lebar, dan keliling kita 3 variabel. Nah, proses inputnya kita tambahkan di sini. Masukkan panjang, titik 2, seperti ini, titik koma. Kemudian di sini masukkan lebar, titik 2, petik, titik koma, seperti ini. Kemudian di keliling juga sama. Masukkan, bukan masukkan ya, hasil keliling seperti ini. Nah, rekan-rekan sudah bisa lihat dim ini adalah memilih, bukan memilih ya, memesan variabel. Input ini artinya butuh inputan dari user. Keliling di sini artinya proses ya. Print ini adalah output. Setelah itu kita klik run. Nah, ini lebih informatif. Misalnya masukkan panjang 20. Masukkan lebar 10. Kita enter, maka hasilnya adalah keliling sebesar 60. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Silahkan bereksplorasi. Jadi kita sudah bisa menyusun rangkaian logic program menggunakan flowchart dengan bantuan aplikasi Flogorithm dan implementasi bahasa programnya menggunakan Just Basic. Demikian video tutorial kali ini, sampai bertemu kembali pada video tutorial berikutnya.